Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Awin Mawardi dengan NIM 6112510086, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas PGRI Pontianak. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja SMPIT Nurul Hikmah dengan materi bimbingan klasikal. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita Ustaz mengajak kita berdoa bersama. Untuk itu kepada ketua kelas, silakan dipimpin temannya untuk berdoa secara bersama-sama. Silakan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan resensi kehadirannya. Untuk itu silakan didengarkan namanya. Pertama, Abi Radika, Iya. Ahmad Azwandi, Iya. Andi Muftarid Abdullah Azmi, Iya. Yazid Ilmani. Iya. Teman-teman sekalian, bahwa pada hari ini ternyata ada teman kita yang sakit, ya, berhalangan hadir ke sekolah karena sakit. Untuk itu, mari kita secara bersama-sama berdoa semoga teman kita yang sakit pada hari ini diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya segera. Amin. Baik, anak-anak sekalian, Ustadz jelaskan dulu bahwa pada pertemuan kali ini itu Ustadz akan memberikan yang namanya layanan bimbingan konseling, ya, di bidang karir setelah kalian lulus di SMP nanti, ya. Kemudian anak-anak sekalian, melanjutkan, ya, Ustadz jelaskan dulu apa yang akan kita lakukan nanti, ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah Ustadz akan memutarkan film pendek, ya. Kemudian teman-teman semuanya menonton dan menyaksikan secara bersama-sama. Setelah nanti pemutaran filmnya selesai, nanti Bapak akan membagi kelompok, 4 kelompok, ya. Nah, setiap kelompok nanti akan diberikan tugas atau pertanyaan yang berbeda dengan kelompok lain. Nah, setelah kalian berdiskusi, nanti ada perwakilan dari setiap kelompok yang akan memaparkan hasil diskusinya tadi. Seperti itu, ya. Setelah itu nanti masuk lagi ke pembahasan materi inti terkait bagaimana pilihan karir Anda setelah lulus di SMP nanti, ya. Karena Bapak pikir Anda semuanya di sini, ya, pasti ada yang masih kesulitan, masih ada kebingungan dalam memilih karirnya setelah lulus di SMP. Bagaimana sih nanti saya kalau setelah lulus di SMP harusnya saya melanjutkan pendidikan di mana sih? Bagusnya yang cocok dengan saya, yang bagus dengan saya, seperti itu, ya. Karena kalian ini adalah sudah kelas 9, ya, semuanya. Kalian sudah tidak lama lagi akan berada di sekolah ini. Sudah tidak lama lagi kalian ada pergi meninggalkan kelas ini, sekolah ini, ya. Namun itu semoga harapan Ustaz semoga semuanya lulus nanti semuanya di SMP ini.
terkait persepsi kita pada hari ini. Kegiatan kita hari ini adalah persepsinya bahwa menjelang akhir masa SMP kita berada di titik penting ya yang akan menentukan arah masa depan kita. Ya. Setiap pilihan yang kita ambil saat ini akan berdampak besar dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan segala sesuatu hal ya secara matang sebelum kita putuskan pilihan itu. Kemudian pilihan yang tepat akan membuka jalan menuju ke kesuksesan. Sedangkan pilihan yang keliru bisa menjadi hambatan dalam meraih cita-cita kita yang kita impikan. Dengan persepsi ini, ya, Ustadz mengharapkan, ya, melalui kegiatan layanan ini, ya, kalian Ananda semua dapat merencanakan pilihan karir setelah lulus SMP. Untuk sebelum kita melanjutkan lagi, Ustadz mengajak kalian semua untuk bersemangat, ya, kita ice breathing dulu. Oke, ketika Ustadz mengatakan selamat pagi, ya, kalian tepuk satu kali. Selamat pagi. Pagi. Kalau Ustadz mengatakan selamat siang, tepuk dua kali. Siang. 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 Selamat sore, kalian tepuk tiga kali, ya. Selamat sore. 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 Jika Ustadz mengatakan selamat malam, tidak menepuk, ya, seperti ini. Selamat malam. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Saya ulangi. Selamat sore. Siang. Pagi. Sore. Malam. Oh, masih ada. Kita coba lagi. Selamat sore. Siang. Pagi. Siang. Siang. Sore. Malam. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik Anda sekalian. Sebelum kita lanjutkan lagi, Ustadz menjelaskan dulu terkait kontrak belajar kita pada hari ini, ya. Jadi pertama Ustadz mengharapkan kalian semua mengikuti layanan ini, proses kegiatan ini dengan baik, kemudian menghargai dan menghormati satu sama lain. Jikalau temannya nanti ada yang dipersilakan berbicara, maka tugas yang lain adalah menyimak dengan baik. Dan kemudian jika ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Kami. Oke, selanjutnya materi selanjutnya kita nonton bareng. Oke, silakan disimak film pendek yang diputarkan di depan. Ini mimpi kamu bukan berolahraga. Mimpi kamu. Oke, untuk bersamaan kita tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana tadi filmnya? Bagus nggak? Seru nggak? Ya. Baik, tadi seperti di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah pemutaran film pendek maka Bapak akan membagi 4 kelompok ya. Jadi saya anggap ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nah, kalian nanti mendiskusikan dari pertanyaan yang sudah Ustadz berikan ya. Ustadz berikan dulu kertasnya ya. Berikan dulu kertasnya. Oke, yang kalian diskusikan itu adalah ya untuk nomor 1, bagaimana karakter Putri yang
bagaimana karakter Putri. Kemudian yang nomor 2 ini bagaimana karakter Bapak Putri. Nah, akan didiskusikan oleh kelompok 2 ya. Kemudian yang nomor 3, apa saja kendala yang dialami Putri dalam meraih impiannya. Nah, akan didiskusikan oleh kelompok 3. Nah, nomor 4 ini apa kesimpulan dari film pendek tersebut akan didiskusikan oleh kelompok 4. Ya, silakan kepada teman-teman semuanya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ustaz beri waktu 5 menit, cukup nggak? Oke, silakan. Oke, waktu sudah selesai. Selanjutnya memaparkan apa yang sudah didiskusikan tadi, ya. Oke, siapa yang mau duluan ini? Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Nama saya Rama Jabar Yusuf dari kelompok 1. Ingin menyampaikan hasil diskusi terkait bagaimana karakter Putri. Yang pertama, penyabar. Putri sabar menghadapi ayahnya yang pemarah. Yang kedua adalah pantang menyerah. Putri pantang menyerah untuk ikut ujian PTN. Walaupun Putri sempat gagal, tapi dia tetap mencoba hingga berhasil. Yang ketiga, giat dalam belajar. Putri tetap belajar walaupun dia dalam perjalanan ke sekolah. Dan yang keempat, bermental kuat. Putri tetap sabar menghadapi ayahnya yang seperti itu. Dan yang kelima, berani mencoba. Putri berani mencoba mengikuti ujian PTN dengan resiko yang sangat tinggi. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa ya hasil pemaparan diskusi kelompok 1. Ya, betul sekali bahwa Putri itu rajin, giat belajar, kemudian sabar dengan orang tuanya. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Adin Fi Adlin. Biasanya saya dipanggil Adlin. Saya berasal dari kelompok 2. Jadi kelompok kami mendiskusikan tentang bagaimana karakter Bapak Putri. Menurut pendapat kami, lebih tepatnya menurut pengamatan kami, karakter Bapak Putri ini bisa dilihat dari awal video pendek itu sudah mulai suka marah-marah. Kalau menurut pendapat kami, Bapaknya Putri ini marah-marah justru karena sayang. Cita-cita Putri ini bukan hanya sekedar apa yang harus dia raih, tapi cita-cita itu apa yang dia inginkan untuk diraih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada putaran dulu. Baik sekali ya, bahwa sosok seorang bapak kelompok 3, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Nama saya Muhammad Juli Rizky dari kelompok 3. Ingin menjawab pertanyaan, apa saja kendala yang dialami Putri dalam meraih impiannya. Impiannya Putri itu adalah untuk masuk Fakultas Teknik PTN, tapi terhalang oleh restu orang tuanya. Ya, seperti kata Ade tadi, dia tidak ingin
tinggal sendirian ingin membantu. Ayahnya ingin Putri membantu usahanya aja. Tapi Putri itu terus berada gitu ya. Dia tidak menyerah cuma karena tidak ada gitu ya. Jadi dia terus berada sampai akhirnya dia berhasil masuk PTN. Segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok 4, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya bagi kami kelompok 4 untuk memberikan hasil diskusi, yaitu yang pertanyaannya adalah apa kesimpulan dari film pendek tersebut. Saya Mirza Tauhaufa dari kelompok 4. Berikut hasil diskusi kami. Menurut kami, kesimpulan dari video tersebut adalah terus bersabar. Karena kunci dari kesuksesan adalah sabar dan kekonsistenan. Dan setiap yang kita kerjakan pasti memiliki cobaan dan lawan rintangan yang banyak. Dan dari video itu juga mengajarkan kita untuk jangan takut mencoba hal baru. Karena kita nggak akan tahu kesuksesan kita akan tercapai di jenjang yang mana. Berikut sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Banyak belajar terkait ingin meraih kesuksesan. Jika kita ingin meraih mimpi kita, ternyata ada saja tantangannya. Pasti ada saja hambatannya. Kan orang tuanya, ya, bagaimana kemudian dia bisa meraih impiannya, ya, selama ini. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan inti yang paling utama dari layanan ini, tentang bagaimana Ananda kemudian memilih pilihan studi lanjutnya. Ustadz melalui kesempatan ini, Ustadz akan memberikan informasi terkait bagaimana sih kalian nanti memilih studi lanjut setelah lulus di SMP. Di sini ada nggak yang masih kebingungan memilih studi lanjutnya nanti setelah lulus SMP? Ada nggak? Oh, masih banyak ya. Baik, bahwa ketika kita lulus SMP setidaknya ada 4 di sini yang bisa kita pilih untuk melanjutkan jenjang setelah lulus di SMP. Yang pertama ada SMA IT, ya, ada SMA, ada Madrasah Aliyah, ada SMK, ya. Tetapi kalau kita menentukan pilihan, sebelum kita tentukan, kita harus tahu dulu, ya, bagaimana ciri-ciri sekolah itu. Apakah dia cocok? Apakah sekolah itu cocok dengan saya, sesuai dengan impian saya atau cita-cita saya, seperti itu, ya. Maka dari itu Ustaz akan berikan informasi, kita jelaskan satu persatu tentang pilihan setelah lulus di SMP. Ya, yang pertama terkait SMA dan SMK. SMA itu materinya lebih banyak materi daripada praktek, ya, dibanding dengan sekolah atau SMK, ya. SMK itu banyak sekali prakteknya. Peluang kerjanya itu relatif lebih kecil. Peluang masuk dunia kerja itu kecil dibanding sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu, ya, terkait pemilihan karir setelah lulus di SMP? Oke, selanjutnya seperti tadi yang Ustadz sampaikan bahwa Ustadz dengan pelayanan ini tujuan yang Ustadz harapkan, ya, melalui kegiatan ini Ustadz ingin kalian sudah bisa menentukan pilihan karir kalian,
ya sudah bisa merencanakan pilihan karir kalian setelah lulus di SMP. Nah, untuk itu Ustadz akan memberikan LKPD untuk kalian. Dan di LKPD ini ada 5 poin. Ada 5 poin ya. Nanti kalian kerjakan per individu ya, sendiri-sendiri. Nanti Ustadz jelaskan dulu poin per poinnya di LKPD-nya. Ustadz bagikan dulu LKPD-nya ya. Latihan kerja peserta didik. Oke, baik. Sebelum kalian kerjakan, Ustadz jelaskan dulu poin dari setiap nomornya. Yang pertama itu karir yang ingin dicapai. Maksudnya apa? Apa pilihan kalian setelah lulus di SMP? Misalnya kalian pilih SMA atau SMK atau yang lain ya, sesuai dengan pilihan kalian. Kemudian yang nomor 2, alasan memilih karir tersebut. Apa alasan kalian pilih sekolah itu? Apa alasannya? Ya. Kemudian yang ketiga, support system atau faktor pendukung pemilihan karir. Contohnya seperti ini, misalnya saya memilih sekolah ini karena sesuai dengan minat bakat saya, sesuai dengan impian saya, cita-cita saya, dan didukung penuh oleh orang tua saya di rumah, seperti itu, dan lain-lain ya. Kemudian 4, poin nomor 4, soal nomor 4, kendala yang dialami dari pemilihan karir tersebut ya. Apa kendalanya? Seperti tadi di film tersebut ya, film yang sudah diputarkan, kendalanya itu adalah orang yang paling terdekatnya ya, yakni adalah orang tuanya sendiri ya. Apakah kendalanya seperti faktor ekonominya kah, orang tuanya tidak mendukung kah, dan lain-lain. Nomor 5, poin nomor 5, cara agar bisa sukses meraih pilihan karir ya. Apa yang kalian lakukan ya, langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk meraih kesuksesan dalam meraih pilihan karir tersebut, seperti itu ya. Silakan kerjakan, Ustadz beri waktu 5 menit juga ya dari sekarang. Silakan. Jika ada kendala bertanya ya. Oke, waktu sudah selesai. Selanjutnya ya, perwakilan dari Ananda untuk membacakan jawaban dari LKPD-nya ya. Siapa yang mau membacakan LKPD-nya? Perwakilan. Oke, siapa namanya? Husain ya. Husain dan Paki nanti ya. Silakan Husain, di depan sini Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa membacakan LKPD saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Udin Alfarisi, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab LKPD yang telah diberikan oleh Ustadz. Pertama, sebutkan prioritas pilihan karir Anda setelah lulus SMP. Jadi di sini saya akan melanjutkan studi saya ke Madrasah Aliyah di Samarinda. Yang kedua, apakah alasan Anda memilih pilihan karir tersebut? Alasan saya karena sesuai dengan yang saya impikan dan cita-cita saya sendiri. Yang ketiga, apakah faktor pendukung pemilihan karir Anda? Ini faktornya pendukung karena saya sesuai dengan bakat saya sendiri.
Jadi sekolah tersebut sesuai dengan bakat yang saya punya. Caranya terus belajar agar sesuai yang diinginkan dan yang diimpikan, dan jangan patah semangat. Mungkin cukup sekian, dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama dulu. Oke, selanjutnya Pagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dulani, bisa dipanggil Pak. Yang pertama, solidkan prioritas memilih pilihan tidak ada. Dan yang terakhir, bagaimana cara Anda agar bisa sukses untuk menggapai pilihan karir, yaitu dengan berusaha maksimal mungkin dan jangan putus asa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ustaz mengajak kalian, kita simpulkan kegiatan kita pada hari ini bahwa dalam menentukan karir itu tentunya kita tidak boleh sembarangan atau asal-asalan, ya. Menentukan karir itu tidak boleh dengan sembarangan, ya. Perlu ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan, perlu adanya diskusi dengan orang yang paling terdekat dengan kita, ya. Kemudian perlu ada diskusi dengan orang yang sudah profesional di bidangnya, ya. Kemudian tentu Ustadz mengajak juga pada kesempatan kali ini untuk merefleksikan kegiatan kita pada hari ini bahwa anak-anak sekalian, semoga dengan layanan ini bisa kalian anak-anak semuanya bisa dari sekarang menentukan karirnya untuk masa depan, ya. Karena itu tadi Ustadz sampaikan bahwa untuk menentukan karir tentunya tidak boleh asal-asalan, tidak harus dengan segala sesuatu itu harus dengan matang, ya, harus dengan matang. Kalau kalian salah pilih maka berakibat menghambat cita-cita atau impian kalian. Kalau betul kalian putuskan bahwa nanti akan menjadi kamu bisa meraih kesuksesan, seperti itu, ya. Sebagai motivasi dan penguatan pada hari ini, pada layanan ini, khususnya dengan layanan karir ini, kalian memilih studi lanjut setelah SMP. Ustadz memberi motivasi dengan kata-kata, ya, untuk meraih kesuksesan membutuhkan yang namanya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dan kerja tuntas. Ya, semoga dengan kegiatan pada hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan Ustadz terakhir, Ustadz mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semuanya karena sudah mengikuti kegiatan layanan ini dengan baik, dan terima kasih. Semoga layanan ini, kegiatan ini dapat menjadi bermakna bagi kalian dan bermanfaat nanti ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelasnya untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekian dari Bapak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.